kembali di Misteri Malam, percaya atau tidak, misteri menjelma. Sesuai dengan janji, ada satu cerita terakhir kiriman dari Sobat Mistis. Malam ini, kita akan menyelami sebuah kisah yang cukup unik. Datang dari Sobat Mistis kita panggil saja dia Nada, yang terjadi di masa remajanya. Sebuah pertemuan yang tidak terduga yang melibatkannya dengan fenomena supranatural, namun dengan sentuhan yang mungkin belum pernah Sobat Mistis dengar sebelumnya. Jadi, kisah ini bermula dulu sewaktu Nada masih ada di sekolah menengah pertama. Ia pernah mengalami masalah klasik di usia remaja, yaitu kutuan. Mungkin saat itu memang merupakan masa-masa di mana masalah kutu pada rambut cukup umum di kalangan remaja dan juga teman-temannya. Pada masa itu, Nada tinggal di sebuah perumahan kompleks tentara yang mana perumahan tersebut masih sangat mempertahankan bangunan lama dengan arsitektur khas Belanda, memberikan kesan yang cukup klasik sekaligus sedikit angker di beberapa sudutnya. Ia tidur satu kamar dengan kakak perempuannya, meskipun di ranjang yang terpisah namun berseberangan. Jadi Nanda di sebelah kanan, kakaknya di sebelah kiri. Di antara anggota keluarganya, Nada adalah satu-satunya yang dikenal sangat sensitif terhadap keberadaan makhluk halus, Sobat Mistis, dan seringkali merasakan atau bahkan melihat hal-hal yang tak kasat mata. Kisah ini bermula dari kebiasaan Nada yang sering memainkan rambut sendiri setiap malam sebelum ia terlelap tidur. Sebuah kebiasaan kecil yang tak pernah ia sangka akan membawanya pada sebuah pengalaman yang cukup tak akan bisa terlupakan. Di suatu malam, Nada tidur nyenyak dalam balutan selimut. Namun, ia tiba-tiba merasa seperti ada yang menarik-narik rambutnya. Satu demi satu, helaian rambutnya itu ditarik dengan lembut dan konsisten. Nada masih menutup matanya, mungkin karena berada dalam kondisi setengah sadar, sehingga ia tidak terlalu menghiraukannya, mengira bahwa itu adalah imajinasinya. Namun, ia sedikit lebih terbangun ketika mulai mendengar suara di sebelah bantalnya, seperti suara saat kita dicarikan kutu, seperti tas, tas, tas. Begitulah kira-kira suara yang terdengar olehnya. Sebuah bunyi yang samar-samar namun cukup jelas. Akhirnya, rasa penasaran pun mengalahkan rasa kantuknya, dan Nada pun membuka mata. Ketika ia membuka matanya, ia langsung mendongak untuk melihat ada apa gerangan yang ada di sebelah kepalanya. Samar-samar, ia melihat siluet perempuan dengan rambut panjang terurai rapi dan juga tertunduk. Wajahnya pucat dan terlihat baik-baik saja, tidak rusak dan menyeramkan. Dan Nada pun merasa cukup bahwa sosok tersebut adalah sosok yang cantik, meskipun ia tidak begitu mengingat detail wajahnya dengan jelas. Yang paling ia ingat adalah ekspresi kaget di wajah sosok itu saat melihat Nada membuka mata. Jari tangannya yang cukup panjang terdiam di atas kepala Nada, seolah tertangkap basah. Raut wajahnya begitu datar dan termenung, seperti, emang dia bisa lihat aku ya? Seperti itu. Namun, pada saat itu, Nada merasa otaknya belum sepenuhnya memproses bahwa itu adalah kejadian nyata. Mungkin karena ia terbangun dalam kondisi setengah sadar, Sobat Mistis. Jadi,
batas antara mimpi dan juga realitas begitu tipis. Tanpa berlama-lama, secara spontan, Nada pun berbicara pada sosok tersebut. Nanti jangan lupa dibersihin yang sebelah sini ya, katanya sambil menunjuk ke arah sebelah bantalnya yang berantakan, penuh dengan sisa kutu dan juga telur-telur kutu yang sudah ditetaskan, serta beberapa helai rambut yang mungkin tidak sengaja tertarik oleh sosok tersebut. Lalu, sosok perempuan itu pun mengangguk pelan, seolah memahami instruksi tersebut. Dan Nada pun melanjutkan lagi tidurnya, seolah tak ada hal aneh yang baru saja terjadi. Anehnya, esok harinya Nada pun tidak merasakan apa-apa. Ia bahkan lupa tentang kejadian aneh yang terjadi malam itu. Ia pun menjalani hari-harinya seperti biasa tanpa beban pikiran apapun. Hingga pada lusa harinya, kakaknya berkata kepada Nada, Nad, kayaknya aku kemarin kayak lihat orang deh di belakang kamu, cewek, tunduk, duduk, bajunya tuh putih dan rambutnya tuh panjang. Sontak, pada saat itu Nada langsung terkejut, seolah-olah dia tersambar petir karena cukup kaget. Ingatan tentang semua kejadian di malam itu tiba-tiba langsung menyeruak kembali ke benak dengan jelas. Ia pun tiba-tiba merinding sejadi-jadinya. Namun, bukan karena takut, melainkan karena kaget yang sangat luar biasa. Kaget karena ternyata apa yang ia alami bukanlah sekedar mimpi ataupun halusinasi, melainkan sebuah kejadian asli. Tanpa menunggu lama, Nada langsung memanggil ibunya untuk melihat apakah rambutnya masih ada kutu atau tidak. Ia pun berkata, "Mah, coba tolong liatin rambut Ade dong, masih ada kutuan apa enggak?" Pintanya dengan suara sedikit bergetar. Ibunya pun langsung memeriksa rambut Nada dengan sisir yang diperuntukkan untuk kutu beberapa kali. Melihat setiap belahan rambutnya dengan teliti untuk memastikan ada atau tidak kutunya itu. Dan betapa terkejutnya Nada ketika ibunya berkata, "Loh, Dek, bersih loh, Dek. Nggak ada kutu sama sekali." Nada pun kaget. Dan jujur saja, ia merasa sangat berterima kasih. Rambutnya yang dulu dipenuhi dengan kutu ternyata bersih berkat bantuan tak terduga dari sesosok yang ternyata itu adalah kuntilanak. Sebuah kejadian yang cukup aneh, tetapi Nada bersumpah itu adalah kejadian nyata yang ia alami sendiri. Ia tidak memaksa siapapun untuk percaya pada ceritanya itu. Tetapi inilah yang benar-benar ia alami. Sebuah pengalaman yang mengubah persepsinya tentang batas antara dunia nyata dan juga dunia yang tak kasat mata. Kisah ini pun menjadi bukti, Sobat Mistis, bahwa misteri bisa menjelma dalam bentuk-bentuk yang paling tak terduga sekalipun. Bahkan dalam rutinitas paling sederhana sekalipun. Kisah-kisah ini mengajarkan kita bahwa fenomena mistis bisa muncul dalam bentuk yang paling tak terduga, mengubah rasa takut menjadi sebuah keheranan, bahkan menjadi sebuah rasa terima kasih yang tak bisa dijelaskan. Setiap cerita malam ini, dari tradisi yang melegenda hingga salah satu pengalaman pribadi yang tak masuk akal, telah mengukuhkan satu hal, bahwa misteri senantiasa menjelma dalam berbagai rupa. Mereka mungkin ada di balik pepohonan tua, di dalam kendaraan yang lewat, atau bahkan di dalam tidur kita. Kisah-kisah ini bukan hanya untuk menakuti belaka, tetapi untuk membuka wawasan kita tentang keberadaan yang lebih luas, tentang apa yang mungkin ada di luar pemahaman kita.
Terima kasih untuk Sobat Mistis karena telah menemani kita malam hari ini. Seperti biasa, Sobat Mistis boleh mengirimkan pengalaman pribadi Sobat Mistis di email kami di bawah ini atau bisa langsung DM ke Instagram Bandung TV di @bandungtv38 karena selanjutnya cerita kalian yang akan kita dengarkan. Nantikan episode dengan misteri yang jauh lebih menakutkan dan tak bisa kita duga. Tetaplah percaya dengan apa yang tidak terlihat, karena mungkin itu ada di sekitar kita. Saya, Demis Ayu, dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di Misteri Malam, percaya atau tidak, misteri menjawab.